Oke teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini kita akan bahas tes kamera dari Samsung A17. Ini saya keluar dari rerumputan karena mengingat kalau HP ini tuh pakai bezel yang tebel. Jadi kayak keluar di akhir tahun 2025, tapi bezelnya masih setebel itu. Jadi kayak HP lawas gitu, kayak HP jadul. Nah tapi kameranya gimana nih? Karena dia pakainya kan 50 megapiksel ya. Dan kamera depannya juga masih oke. Oh iya, fleksibilitas kamera dia juga punya 0,5 atau ultra wide-nya. Jadi di video kali ini kita akan coba nih dari segi foto-fotonya, terus videonya, terus kita juga akan comparing dengan HP keluaran terbaru di awal tahun 2026. Hasilnya gimana? Serta yang terakhir nanti kita akan juga bahas upload ke sosial media. Hasilnya gimana nih? Terkonversi atau enggak? Jadi tonton sampai akhir ya. Untuk yang pertama kita akan coba dari segi foto-fotonya dulu ya. Sebelum kita mulai kita akan bahas fitur apa aja yang ada di Samsung A17 4G ini. Kita masuk dulu nih yang pertama akan langsung foto gitu ya. Terus di sebelah kirinya ada portrait mode, oke. Terus ini ada seru nih. Nah ini bisa kita aktifin untuk beberapa filter gitu ya. Filter wajah tentunya kalau ada wajahnya dia akan detect. Oke, terus di sebelah kanan tentunya video. Dan lainnya ini ada beberapa foto lainnya seperti pro, panorama, makanan atau food gitu ya, malam hari, makro, gerak lambat hingga hyperlapse. Nah ini bisa diedit teman-teman. Nah ini kayak gini ya, kita bisa edit mau taruh mana kayak gitu ya. Nah oke, kita masuk ke bagian foto, kita jepret dulu 1 kali teman-teman. Nah karena uniknya HP ini itu kayak Camon 40, dia juga punya kamera ultra wide. Nah jadi jangkauannya jauh lebih luas, ini fleksibel banget nih. Ini 2 kalinya bisa di zoom sampai 10 kali. Nah oke, ya walaupun ya tahu sendiri lah ya kalau di zoom 10 kali gimana hasilnya. Oke, kita ambil dulu 1 kali teman-teman, cepret. Nah kita ambil juga yang spesial ini 0,5 nya. Cepret, oke. Kita coba 2 kalinya deh sekalian. Dan 10 kalinya, biar mantap. Oke, kita lihat hasilnya nih teman-teman. Kita lihat dari yang 1 kali dulu. Oke, dari yang 1, dia tadi ada pemrosesan, kalau teman-teman sadar. Warnanya ada sedikit perubahan gitu ya. Tadi dari kayu-kayu ini juga warnanya berubah. Terus dari pepohonannya berwarna hijau ini juga agak sedikit berubah. Tapi itu good things ya, maksudnya pemrosesan yang bagus juga. Jadi hasil fotonya ini bisa dibilang cukup untuk di kelas harganya gitu. Dari warna abu-abu dari temboknya, cuman ya perlu ada catatan sedikit kalau di bagian atas dynamic range-nya ini ala kadarnya atau putih aja seperti itu ya. Taunya ini langit kan kayak gitu. Terus kalau untuk dari ultra wide-nya, waduh, kok saya malah suka ultra wide-nya ya ketimbang yang biasa ini. Untuk dari segi warnanya dia lebih diterangkan. Oh, saya ralat ini, waduh lihatlah ini teman-teman, kalau di zoom sedikit, ya memang fungsinya ultra wide, kalau ini jangkauannya bisa lebih luas gitu ya. Tapi kalau dari segi kualitas ini jauh sekali sih jika dibandingkan dengan yang 1 kalinya, kayak gitu ya. Oke, kalau yang 2 kalinya tadi gimana? Oke ini cukup baik kalau 2 kalinya, kalau 10 kalinya. Ya, yang penting 10 kali gitu aja lah ya, ini bener-bener noise-nya nggak ketolong sih. Oke ya, ini untuk kamera utamanya. Sekarang kita akan coba untuk selfie-nya nih teman-teman. Kita balik dulu kameranya, kita foto. Oke, sekarang kita lihat untuk hasil selfie-nya. Sama, tadi juga melakukan pemrosesan. Terus dari segi kulitnya, ini aku suka sih, soalnya warna kulitnya ini bener-bener sesuai dengan warna yang ada di saya, yaitu coklat sawo mateng gitu ya. Jadi nggak diputih-putihin, nggak digimana-gimanain. Tapi sedikit lebih pucat nggak sih? Kalau dilihat-lihat lagi, ya. Kalau menurut saya ini agak sedikit pucat, tapi untuk keseluruhan baik-baik aja sih, fine-fine aja dan bisa diterima, masih bisa diterima. Kalau menurut kalian gimana untuk hasil kamera depan dari Samsung A17? Nah, setelah ini kita akan lihat beberapa hasil foto dari kamera depan maupun kamera belakang utamanya. Nanti saya akan coba ambil beberapa sampel foto yang ada di cafe ini juga ya. Nanti kalian akan nilai sendiri nih hasilnya oke atau enggak, aman atau enggak.
Sekarang kita coba untuk videonya nih teman-teman. Hasilnya gimana ya? Sekarang kita masuk ke videonya dulu. Oh ya, untuk videonya sendiri dari Samsung A17 itu dia hanya mentok di sebentar. Oke, video. Oke, kita masuk videonya. Nah, videonya ini kalau teman-teman perhatiin di bagian atas nih kita bisa atur nih Full HD atau HD. Nah, ini ya FPS-nya. Kenapa nggak mau berubah? Terus kenapa ini tetap ada di sini ya? Ini ada di Full HD dan HD. Kita pakainya yang Full HD aja ya, 1080p, pakainya FPS-nya 30 FPS gitu ya. Kita akan coba jalan ke sana, ngelihat untuk stabilisasinya oke atau enggak. Jadi kita miringin aja lah ya. Kita ambil yang miring. Oke teman-teman, dan ini adalah percobaan pengetesan video dan stabilisasi dari Samsung A7 Plus. Kalau dari kalian gimana nih? Kalau dari segi warna sih menurut saya agak pucat gimana gitu. Oke enggak? Nih kalau dari langit-langitnya, dynamic range-nya gimana? Oke atau enggak? Nah silahkan teman-teman nilai juga ya. Ini pakai kamera utama 1 kali. Kalau kita zoom 2 kali, nah seperti ini teman-teman. Ini bisa sampai 10 kali sih. Nah kayak gini ya. Kalian nilai sendiri. Oh ya, kita juga punya lensa ultrawide loh. Nah, kayak gini nih. Warnanya di boost banget ya, teman-teman. Beda banget loh antara yang 1 kali dengan yang ultrawide. Nah, tadi stabilisasinya gimana kalian? Tadi saya jalan tipis-tipis. Ini saya coba jalan untuk agak banyak gitu ya. Nah, oke nggak? Sekaligus untuk perekaman audionya ya. Oke atau enggak? Nah, itu tadi adalah perekaman video dari Samsung A17 di kamera utamanya dan ultrawide tentunya. Sekarang kita akan coba jalan ke sana, kita coba untuk kamera depannya atau selfie-nya. Kita balik dulu. Untuk perekamannya kita pakai di Full HD 30 fps juga ya teman-teman. Oke, kita sambil jalan. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk kamera depan dari Samsung A17 4G. Kalau menurut kalian gimana? Kalau saya lihat sih, ya ini warnanya emang pucat sih. Untuk kamera depannya emang pucat sih. Kalau menurutku ya. Hasilnya gimana? Dan stabilisasinya juga ya ada aja lah, aman aja lah. Gitulah ya. Kalau menurut kalian gimana? Oke atau enggak untuk kamera depan dari Samsung A17 ini? Nah itu tadi adalah pengetesan video baik kamera utama maupun kamera depan. Kalau menurut kami hasilnya ya standar HP 2 jutaan yang penting ada aja kayak gitu. Jadi bukan yang terbaik, bukan yang cukup baik, jadi ya cukup aja sih. Walaupun ada kayak pucatnya dan lain-lain, tadi waktu di zoom juga agak pecah dan lain-lain. Jadi teman-teman silahkan nilai sendiri untuk Samsung A17 4G ini ya. Nah setelah ini kita akan coba bandingin antara Samsung A17 melawan beberapa penantang baru di kelasnya ya di tahun 2026 ini. Dia akan jatuh banget gak nih? Kebanting banget gak nih? Jadi pastiin tonton sampai akhir. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba bandingin antara Samsung A17 4G melawan Infinix Note Edge yang barusan banget rilis nih di awal tahun 2026 dan HP dengan kamera terbaik 2 jutaan tahun lalu 2025 yaitu Tecno Camon 40. Hasilnya gimana nih? Oke, kita masuk dulu ke kameranya. Yang pertama kita akan coba fotonya dulu. Kita jepret aja, ini settingannya sama semua, jadi nggak yang diubah-ubah atau di pro atau di gimana gitu ya. Jadi kita lihat untuk hasilnya aja nih. Hasilnya sendiri. Oke, saya lihat dulu. Oke. Wow. Haha, ini kelihatan nih teman-teman. Kalau dari Note Edge sendiri hasilnya itu kayak diterangin gitu ya. Menurut pandangan saya ini mungkin juga ada pengaruh dari layarnya juga. Jadi kalian juga bisa ikut menilai. Nanti akan saya tampilkan gitu. Terus yang Galaxy A17 ini kelihatan lebih pucat jika dibandingkan dengan Camon 40 dan Note Edge sendiri. Kalian juga bisa lihat. Nah, kalau kalian perhatiin di bagian tengah itu ada kayak warna cat hijau di perosotannya itu terlihat lebih biru. Tidak lebih terang, tapi lebih biru dibandingkan dengan Camon 40 dan Note Edge. Kalau dilihat secara langsung antara mata saya dengan hasil fotonya, yang paling mendekati aslinya adalah Camon 40. Jadi kalau bisa dibilang Galaxy A17 masih belum bisa untuk mengalahkan kamera terbaik yaitu Camon 40. Nah itu untuk fotonya teman-teman. Sekarang kita akan coba dari segi videonya.
Oke, video, ini juga video. Kita akan sambil jalan tipis-tipis aja. Ini resolusinya disamakan semua, yaitu 1080p 30 fps ya. Kita tegakin sama semua. Oke. Kita sambil jalan aja. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan dari ketiga HP, yaitu Samsung A17 melawan Infinix Note 8 dan Camon 40 yang reguler ya, bukan yang Pro. Hasilnya gimana? Kalau dilihat secara gamblang memang Camon 40 jauh lebih stabil ketimbang dua kompetitor lainnya. Lalu disusul, kalau dilihat langsung gitu ya, saya goyang-goyangkan gini, saya lebih memegang Samsungnya sih. Kalau menurut kalian gimana hasilnya? Walaupun emang Note 8 emang lebih terang ketimbang kedua yang lainnya, oke ya. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan nilai sendiri dan menilai audionya ketiganya ini gimana. Ini akan ditampilkan bergantian gitu. Nah, itu tadi adalah percobaan perekaman video dan foto perbandingan antara Samsung A17 melawan Note 8 yang barusan banget rilis dan Camon 40 yang jadi rekomendasi HP kamera terbaik 2 jutaan tahun lalu nih. Kalau menurut kalian gimana? Kalau dari saya pribadi, saya masih memilih ambil Camon 40 jika prioritas kalian adalah kamera gitu. Tapi kalau ngomongin Samsung A17 sendiri, hasilnya gimana ya itu tadi. Sedikit lebih pucat ketimbang kompetitor lainnya. Mungkin perlu ada filter atau adjustment tambahan sedikit aja sih. Itu dari saya. Setelah ini kita akan coba upload sosial media. Hasilnya terkonversi atau enggak nih. Oke, untuk sekarang kita akan coba upload ke sosial media dari Samsung A17 nih. Hasilnya akan terkonversi atau enggak ya. Kita pakainya itu di Instagram aja. Kita masuk ke Instagramnya dulu. Terus kita masuk ke sini, oke. Nah, kita langsung ambil gambarnya itu di Instagram ya teman-teman. Kita jepret dulu aja. Oke, terus kita tulis ini. Tes cam Samsung A17 4G. Oke, untuk hasilnya bentar saya copot dulu kacamata ini mengganggu. Taruh bagian atas. Nah, untuk hasilnya sebenarnya bagus-bagus aja sih teman-teman kalau dilihat kayak gini ya. Coba kita upload aja deh. Hasilnya berubah nggak nanti setelah diposting seperti itu ya. Oke, ini masih mengirim atau masih memposting, jadi kita sambil tunggu aja. Nah, nanti kita juga akan lihat dari segi, ini udah terposting untuk hasilnya. Oke, hasilnya menurut saya ya, ini masih sama aja dari hasil jepretan foto sebelumnya. Jadi tone color-nya, kualitasnya, ini warna hijaunya nih apalagi nih ya, masih sama-sama aja dari kamera bawaan dari Samsung A17. Sekarang kita coba untuk untuk videonya kita pencet aja langsung. Oke teman-teman, dan ini adalah perekaman dari Samsung A17 4G nih. Patah-patahnya kerasa ya. Tapi ini ya mengingat harganya sih sebenarnya bukan yang gimana-gimana sih. Nah, kalau menurut kalian gimana nih untuk pengetesan perekaman video yang diupload ke sosial media Samsung A17? Oke atau enggak? Silahkan teman-teman nilai sendiri ya. Oke, kita kecilin dulu volumenya. Lalu kita tuliskan di sini tes video Samsung A17 4G. Oke, kita taruh sini. Dan kita langsung upload aja teman-teman. Nah, ini lagi memposting. Kalau dari fotonya tadi yang sama, ini juga masih memposting. Sambil posting, buat kalian yang belum follow, bisa follow dulu, main dulu ke Instagram kami yaitu duogi.id. Nanti untuk hasil tes kameranya, nih di sorotan yang sebelah sini nih, tes kamera. Ini semua HP yang pernah kita review, saya taruh di bagian situ ya. Oke, sekarang kita lihat nih, apakah sudah terposting? Oke, belum. Oke, ini nanti akan kita lihat juga di HP daily driver saya apakah terkonversi atau enggak. Getarannya akan semakin bertambah, kualitasnya mengurang, menurun atau bagaimana. Oke, ini udah terposting nih teman-teman. Oke, untuk hasilnya ya masih terlihat kalau ini hasil dari HP kelas 2 jutaan lah ya. Ya cukup baik, enggak cukup aja sih sebenarnya. Cukup aja teman-teman untuk HP, yang penting lengkap, dia juga punya ultra wide juga.
dan hasilnya nggak yang terkonversi parah ya, karena memang hasilnya seperti ini dari kamera bawaannya ya. Kalau itu kan dilihat dari Samsung A17-nya langsung. Sekarang kita akan coba ngecek ke HP yang biasanya saya pakai atau daily driver. Kita masuk ke Instagramnya, kita refresh dulu, oke. Kita masuk ke story-nya tadi. Ini saya malah kaget sih. Untuk hasilnya sendiri ketika dilihat di HP dari driver saya yaitu iPhone 17 Pro Max, kok better ya? Mungkin panel layarnya yang berbeda ya. Karena ini better sih daripada kalau dilihat dari Samsung A17-nya sendiri tadi ya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau di layar HP kalian gimana? Beda banget atau enggak? Terus untuk videonya sendiri, kalau ini udah kelihatan. Jujur, izin. Ini kelihatan sih teman-teman kalau shakingnya, getarannya, nunjukin kalau ya udah, yang penting bisa untuk ngerekam dan hasilnya pun menurut keyakinan saya ini lebih pucat daripada kompetitor lainnya seperti Infinix, seperti Tecno, mungkin di Redmi juga kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya, Bang, kalau diupload ke sosial media Samsung A17 nih oke atau enggak? Ya, kalau kalian mencari dengan hasil kamera yang sosial media terbaik, saya ragu sih bisa menyarankan ambil A17. Tapi kalau dari segi fotonya, terus kalian bisa adjust dan lain-lain, mungkin ini bisa menjadi kamera yang bagus juga. Cuman kalau secara gamblang saya akan menyarankan ambil ini untuk dari segi kamera, kok saya ragu ya. Karena HP ini kan penjualan utamanya bukan di kamera ya. HP ini tuh bagus karena dia sistemnya bisa bertahan sampai 6 tahun nih, update OS-nya. One UI-nya tuh bisa sampai 6 tahun. Jadi kalau kalian ngambil HP untuk kamera, coba deh kalian pikirin lagi. Tapi bagi kalian yang malah, Bang, tapi itu bagus Bang kameranya, hasilnya dan lain-lain, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Dan setelah ini teman-teman, kita akan lihat hasil-hasil yang tadi belum ditunjukkan ke kalian juga ya, mode-mode atau fitur-fitur lainnya setelah ini, dan nanti akan ada kayak night mode-nya dan lain-lainnya setelah ini. Terima kasih sudah nonton hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan di malam hari untuk Samsung A17 4G nih teman-teman. Untuk hasilnya gimana? Silahkan teman-teman nilai sendiri, karena kita dekat dengan lampu dan resolusi yang kita pakai untuk saat ini adalah 1080p 30 fps nih. Oke atau enggak? Kita pakai kamera utamanya atau lensa utamanya. Kita akan coba ke lensa ultra wide-nya. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, setelah ultra wide, sekarang kita akan coba untuk zoom 2 kalinya menjadi seperti ini. Nah, oke enggak? Sebenarnya bisa sih kita zoom sampai mentok, itu bisa ya. Cuman kita coba di 2 kalinya aja, karena ini kan juga malam hari. Nah, sekaligus kita akan jalan menjauh dari lampu. Untuk stabilisasinya gimana? Silahkan nilai sambil jalan aja. Ini karena kita masih dekat dengan lampu, jadi kita agak menjauh. Kira-kira ya ini cukup kali ya untuk jauh dari lampu. Ini cukup gelap sih teman-teman. Saya kurang tahu nih kalian bisa melihat saya dengan jelas atau enggak, karena ini benar-benar ekstrim banget untuk gelapnya. Silahkan teman-teman nilai juga ya untuk audionya atau perekaman audionya oke atau enggak dari Samsung A17. Ini kita satu kali nih, kita pakai lensa ultra wide kali ya. Kita coba dulu menjadi seperti ini teman-teman. Setelah ultra wide, kita akan coba juga untuk 2 kalinya atau zoom 2 kalinya menjadi seperti ini. Nah, kalau menurut kalian oke atau enggak? Saya masih kelihatan atau enggak? Silahkan komen di bagian bawah ya untuk hasilnya bagus atau kurang nih. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk kamera depan dari Samsung A17 4G nih. Kita dekat dengan lampu dan resolusi yang dipakai
adalah FHD 30 fps 1080 p 30 fps. Ini kita deket dengan lampu sih, dan ini benar-benar malam ya. Oke, kalau menurut kalian gimana? Sebenarnya masih oke-oke aja sih kalau pencahayaannya cukup. Coba kita jalan agak jauh dari lampu ya, hasilnya kayak gimana. Oke, kita coba sambil jalan aja. Oh ya, sekaligus teman-teman ngenilai untuk stabilisasinya ya. Aku tahu nggak nih di Samsung A17 Plus, kalian juga bisa ngenilai dari audionya atau perekaman audionya. Nah, ini saya udah nggak kelihatan. Saya udah bener-bener jauh dari lampu. Ini ekstrim banget sih malamnya. Jadi gimana menurut kalian untuk hasilnya? Silahkan teman-teman nilai sendiri ya. Untuk audionya juga teman-teman, perhatiin ya.